Pengangguran itu sekitar 7 juta atau 7,5 juta. Dan setiap tahun itu ada yang lulus 2 juta atau 2,5 juta. Apa sih sebenarnya yang harus disiapkan angkatan muda ini untuk bisa siap dia bersaing, Kang, gitu? Kemarin saya sampaikan ada 3 hal yang perlu memang disiapkan oleh anak-anak muda. Yang pertama adalah Kang Shoki itu sempat jualan baju satu lapak lah gitu di daerah Kasibu, Bandung gitu ya. Sekarang menjadi chairman Edelweiss Hospital. the most important skill in the future itu skill to learn new skill. Ketangguhan hanya bisa dilatih oleh pengalaman yang pahit. Jadi anak-anak sekarang tuh pinter-pinter, hebat-hebat, Luar biasa. kritis, Iya. tapi kena tantangan sedikit patah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali lagi ya di podcast The Sungkars and Friends. Alhamdulillah hari ini seperti biasa nih, kita tapi udah lama Andra ya nggak ketemu ya. Openingnya klasik ya, mulai kembali klasik ya openingnya. Biasanya nggak pakai opening. Nggak pakai opening. Iya. Ini tergantung narasumber sebenarnya. Oh. Tapi alhamdulillah hari ini saya sama Indra lagi karena sudah cukup lama berpisah ya. Kadang Indra sendiri, saya sendiri, atau saya sama friend yang lain. Iya, Benar Indra ya? benar-benar. Tapi ya alhamdulillah hari ini bisa bareng Indra lagi. Dan hari ini kita ada narasumber kita, Masya Allah Kang Shoki Robani. Beliau itu seorang entrepreneur muda, pendidik, sekaligus inspirator. Nah yang menariknya adalah beliau ini kuliah di Harvard University ya. Oke. Tapi dulu pernah tercapture. Ini jadi temannya Indra sebenarnya. Pernah tercapture jualan baju di sebuah lapak daerah Kasibu gitu ya, Bandung. Oke. Nah sekarang Masya Allah tabarakallah, tadi saya sudah sampaikan ya, beliau itu alumni Harvard. Sekarang menjadi chairman Edelweiss Hospital ya, Bandung ya, Kang ya. Edelweiss Hospital Bandung. Terus founder dari Creative Global School dan CEO CNA Investment. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kang Shoki langsung dari Bandung nih. Langsung dari Bandung. Masya Allah, terima kasih Kang. Kami hatur nuhun ini. Akhirnya saya ketemu idola. Ya Allah. Ini pasti. Betul. Ini idolanya. Jadi ya alhamdulillah Kang Shoki, sebelum kita sebenarnya saya pengen nanya terkait gimana sih ini Kang Shoki ya. Maksudnya tadi kalau bisa saya jelaskan sedikit openingnya bahwa Kang Shoki itu sempat jualan baju ya di satu lapak lah gitu di daerah Kasibu, Bandung gitu ya. Terus jadi pernah kuliah di Harvard University gitu loh. Dua hal yang kayaknya sangat beda banget gitu loh Kang. Gitu ya. Nah jomplang banget. Cuman mungkin fotonya mau dimunculkan silakan ya teman-teman. Tapi poinnya gini, sebelum ke situ ada satu hal menarik, yaitu saya itu termasuk penikmat channel YouTube-nya Kang Shoki. Jadi teman-teman semua, Kang Shoki ini punya channel YouTube Shoki Robani aja ya Kang ya, kalau nggak salah ya, benar ya, Shoki Robani. Dan memang sepertinya baru bikin ya Kang ya, Betul. baru bikin. Memang qadarullah memang belum banyak subscribernya gitu ya, tapi Masya Allah tabarakallah, saya jujur Kang itu saya banyak sekali dapat ilmu dari konten-kontennya yang diupload di channel YouTube Kang Shoki. Nah mungkin pembahasannya adalah ini terakhir upload dan Kang Shoki. Nah ini saya pengen nanya karena ini sangat relate dengan pembahasan mungkin bonus demografi ya, yang Lagi ramai juga sih ya. Beberapa minggu terakhir ini. Tapi kita nggak ke situ ya. Kita nggak ke situ, tapi lebih ke poin yang bonus demografi. Tapi Kang Shoki di situ menyampaikan terkait 3 hal yang harus disiapkan angkatan muda kerja gitu ya. Nah, fakta teman-teman berdasarkan data bahwa ini yang saya dapatkan ya Kang ya. Saya dapatkan bahwa kita itu yang sedang mencari kerja atau kita bilang ya, ada yang bilang pengangguran itu sekitar 7 juta atau 7,5 juta. Dan setiap tahun itu ada yang lulus dari perguruan tinggi itu 2 juta, kalau nggak salah ya 2 juta atau 2,5 juta. Dan yang SMK itu 1 juta atau 1,5 juta. Dan kalau kita totalin dengan orang-orang yang lagi mencari kerja juga itu sekitar mungkin 10 jutaan lah gitu ya. Dan teman-teman mungkin tahu juga bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang meng-layoff-kan karyawannya.
Artinya makin tambah banyak, Kang, gitu ya. Nah, pertama mungkin saya mau tanya sama Kang Syauqi terkait hal ini. Apa sih sebenarnya yang harus disiapkan angkatan muda ini untuk bisa siap dia bersaing, Kang, gitu. Mungkin itu dulu, Kang. Hatur nuhun, Bang Wisnu, Kang Indra, ketemu lagi akhirnya setelah bertahun-tahun. Saya remajanya dihabiskan bersama dengan Kang Indra. Oh, iya? Diasuh betul sama Kang Indra. Masya Allah. Jadi aktivis tukang demo sama Kang Indra. Gitu. Lumayan. Indra. Jadi ini memang fenomena yang cukup buat kita juga tergerak begitu ya. Jadi awalnya saya memperhatikan dulu kenapa investasi itu banyak pindah ke Vietnam. Kita ngomongin Asia Tenggara dulu. Menarik. Jadi di Indonesia ini ada yang namanya PISA Score. Ya. PISA Score itu kan untuk melihat skor negara dalam kemampuan STEM, Science, Technology, Engineering and Math plus bahasa Inggris. Dari 8 negara di Asia Tenggara, Indonesia itu peringkat ke-6 dari 8. Jadi kalau kita lihat Apple investasi ke Indonesia kemarin 1,6 triliun, tapi ke Vietnam itu 250 triliun. Padahal kalau kita ngomongin market Apple terbesar itu ya Indonesia. Kan begitu. Tapi kenapa investasinya ratusan kali lipat ke Vietnam? Kita boleh argue, oh ini regulasi gitu, dengan yang lain sebagainya. Tapi di luar hal itu, yang kita harus lihat juga PISA Score. Saya coba kalau kita tempatkan sebagai investor asing, nggak kenal Indonesia, nggak kenal Vietnam. Kemudian ngelihat PISA Score. Kita kan kalau mau buka pabrik, kita harus ngelihat dulu nanti yang kerja di pabrik, siapa nih profilnya. Kan begitu. Vietnam PISA Score itu nomor 2. Nomor 1-nya Singapura, nomor 2 Vietnam. Indonesia nomor 6. Gitu. Sementara kan kalau bikin pabrik Apple, mungkin tenaga skill yang diperlukannya beda dengan industri tekstil. Seperti itu kan. Amerika Serikat aja nggak bisa bikin chip. Kesulitan Amerika bikin chip. Majalah ekonomis itu bilang Amerika kekurangan labor. Padahal Amerika 380 juta, tapi short labor, kekurangan tenaga kerja untuk memproduksi chip semikonduktor. Kenapa? Karena itu high tech banget, itu susah bikinnya itu. Orang harus PhD untuk jadi buruh pabrik semikonduktor itu harus PhD begitu kan. Itulah kenapa Taiwan leading. Chip yang paling canggih itu 92% itu diproduksi oleh Taiwan. Gitu. Kalau yang highly sophisticated semiconductor chip itu di Taiwan. Gitu. Jadi Taiwan tuh leading, susah untuk menggeser. Nah, balik lagi ke fenomena di Indonesia. Padahal ini nyambung ke bonus demografi. Indonesia ini mayoritasnya anak-anak muda, angkatan kerja. Ini yang disebut dengan bonus demografi. Kalau kita ngomongin Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, itu populasinya menua. Orang semakin nggak produktif, nyari lebih banyak ya, Kang. Lebih banyak. Akhirnya negara ini terbebani oleh pensiunan tuh banyak banget. Kalau Indonesia, negara ini dikaruniai oleh angkatan kerja yang produktif. Tapi sayangnya hanya dari sisi usia. Gitu. Pertanyaannya kan, kita kalau tanya ke profesional perusahaan-perusahaan, nyari talent susah nggak? Susah banget. Gitu. Padahal kalau kita lihat yang pengangguran juga banyak banget. Ini kan gap. Nah, kenapa? Akhirnya kemarin saya sampaikan ada 3 hal yang perlu memang disiapkan oleh anak-anak muda. Yang pertama adalah functional competency. Functional competency ini simpelnya adalah ya kemampuan basic dia bekerja. Misalnya kalau dia mau bekerja di industri finance, ya harus ngerti finance. Kalau mau bisa di industri marketing, ya dia harus jago tuh marketingnya. Tapi nggak cuma itu. Dia harus functional competency. Ini kalau dulu kita belajar jurusan finance, kita bisa bekerja sampai pensiun dengan ilmu yang kita pelajari selama 4 tahun itu. Kalau sekarang udah nggak bisa. Kemarin orang belajar teknik informatika, coding, rajin, IPK-nya gede. Tiba-tiba sekarang Google bilang 70% coding mereka pakai AI. Gitu. 30%-nya baru oleh human. Artinya skill yang dulu mahal banget 5-10 tahun yang lalu sekarang jadi less relevant kan. Ini akhirnya functional competency ini harus learn and learn. Kalau kata mentor saya Kang Fajrin Rashid, the most important skill in the future itu skill to learn new skill.
Jadi skill Oke. belajar. Ya. Nah, tadi saya impress banget waktu Bang Wisnu cerita sering nonton podcast untuk mendapatkan ilmu baru. Karena sekarang ini jarang orang yang suka untuk belajar gitu kan. Padahal kalau ngomongin ini kita ngomongin Al-Qur'an misalnya, ayat pertama kan yang muncul Iqra. Iqra, perintahnya perintah ngebaca. Ada orang yang aduh gimana nih Ki, dan ngebaca ini kalau dalam ini agak-agak sedikit kata ustadz saya gitu ya, kata ustadz saya. Membaca Kata itu Ustadz Syoki ya? Bukan. Kata guru ngaji saya gitu. Bang Indra salah satunya guru ngaji saya nih. Jadi membaca itu bukan sekedar tulisan. Karena pada zaman dulu juga Al-Quran belum ada tertulis kan, baru zaman Utsman itu tertulis. Tapi membaca itu membaca situasi, membaca itu mempelajari hal-hal yang baru, itu Iqra. Makanya nggak ada alasan kita untuk nggak baca gitu. Apalagi sekarang udah ada YouTube gitu kan. Oh saya sibuk nggak ada waktu. Sibuk itu bukan alasan. Karena Rasulullah itu punya alasan terbaik untuk tidak membaca. Kenapa? Tidak bisa membaca. Kan dipeluk sama Jibril kan. Iqra, bacalah. Nggak ada alasan yang lebih valid dari Nabi Muhammad SAW. Itu apa? Saya nggak bisa baca. Peduli nggak malaikat Jibril? Nggak peduli. Baca, kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, karena Rasulullah nggak bisa bilang, saya kan sibuk dakwah. Nggak gitu kan. Itu artinya nggak bisa baca itu udah alasan terkuat untuk tidak membaca. Tapi tetap kata malaikat Jibril, Iqra. Nah, supaya ngebantu baru tuh ada lanjutan. Bismirabbikal ladzi khalaq. Artinya untuk memudahkan kita, kita minta sama Allah untuk dimudahkan untuk Iqra. Nah, ini skill yang ditinggalkan oleh anak-anak muda. Saya lihat skill to learn, skill to read. Read itu nggak cuma membaca tulisan, tapi memahami, membaca situasi, apa gitu. Ini fenomena sekarang ini Donald Trump, apa ini pengaruhnya ke Indonesia? Itu kan harus dibaca situasinya seperti itu. Jadi skill yang pertama adalah functional competency. Functional competency ini pada dasarnya adalah learn, unlearn, learn, unlearn. Yang kedua, saya lihat resilience. Resilience ini daya tahan. Jadi Bang Wisnu cerita datang dari PD gitu ya. Itu kan butuh resiliensi yang sangat kuat sekali untuk mendapatkan di posisi yang sekarang itu definitely not an easy journey gitu kan. Orang semua mau menjadi Teguh Wisnu yang sekarang, tapi kalau diceritakan perjalanan seorang Teguh Wisnu sampai di titik sekarang, belum tentu semua orang mau jalanin gitu kan. Orang lihat when Teguh Wisnu on the top aja gitu kan. Itu resiliensi ini yang harus dibangun, dan resiliensi ini hanya bisa dilatih dengan kepahitan. Kalau dia nggak pernah merasakan, makanya kalau kata Ibnu Coba diulangkan bagian tadi, resilience ini harus dilatih dengan kepahitan. Resilience, ketangguhan hanya bisa dilatih oleh pengalaman yang pahit. Kepahitan, dia harus merasakan suffer. Kalau kata Mike Tyson, dia bilang orang itu kan, Mike Tyson ditanya, kok gimana Anda bisa begitu kuat dipukulin? Mike Tyson bilang, saya tuh nggak kuat dipukulin, saya juga ngerasain sakit, cuma saya terbiasa dipukulin, kan begitu. Jadi resilience itu harus dibangun. Kalau kata Ibnu Khaldun di bukunya Al-Muqaddimah, dia bilang situasi yang sulit menciptakan manusia yang kuat. Manusia yang kuat akan membangun situasi menjadi baik. Situasi yang baik menciptakan manusia yang lemah. Manusia yang lemah ini akan menciptakan situasi yang sulit. Itu siklus peradaban. Maka kalau kita cerita sejarah peradaban Islam, pasti siklusnya itu, wah Islam ini begitu berat, kemudian menciptakan orang-orang yang tangguh, orang-orang tangguh ini membangun peradaban Islam berjaya, terlena, kemudian peradaban Islam hancur lagi. Itu siklus begitu aja tuh. Gitu. Nah, ini resiliensi ini harus dibangun. Nah, tantangannya adalah sekarang Indonesia ini sedang memasuki fase nyaman. Jadi kalau misalnya anak muda nggak harus kerja, ya udah, saya masih tetap makan. Orang tua saya masih punya reserve tabungan untuk ngasih saya makan gitu kan. Lulus kuliah nggak langsung kerja, ya udah, masih tinggal di rumah orang tua, fine. Dulu kita kondisinya mungkin nggak begitu gitu. Oh ya, nggak kita lah, mungkin Bang Wisnu, Kang Indra Yogi mungkin kondisinya I have to survive because I don't have any options, nggak ada safety net gitu. Jadi resilience ini harus dibangun. Ini yang hilang saya lihat. Jadi anak-anak sekarang tuh pinter-pinter, hebat-hebat, belajar,
luar biasa. Kaget kadang-kadang kalau ngeliat mereka. Mereka Luar biasa. kritis. Iya. Tapi tadi kena tantangan sedikit patah. Iya, daya tahannya ya. Betul, daya tahan. Resilience ini yang begitu berat gitu. Jadi kalau tadi nomor 1 functional, learn, unlearn, berpikir critical thinking, mampu menyelesaikan masalah. Some of them can do. Bagi yang belum, itu dulu lah basic. Tapi yang nggak kalah penting adalah daya tahan. Kadang-kadang orang yang nggak terlalu pinter akan kalah sama orang yang tekun. Gitu kan. IPK-nya sih saya biasa, tapi Daya tahannya. daya tahannya Luar kuat biasa. gitu kan. Endurance-nya tuh Ya, daya struggle-nya kuat ya. betul. Ini kan diajarin sama cerita-cerita zaman dulu, kelinci melawan kura-kura. Kelinci itu larinya kencang tapi tidur kan. Iya. Kura-kura tuh endurance-nya kuat, gitu. Resilient dia. Dikit. Dan Akhirnya konsisten ya. Pelan Konsisten. tapi jalan terus nggak berhenti. Akhirnya gitu ya. finish. Oke. Dan finishnya duluan kan di cerita fable zaman dulu lah gitu. Oke. Cerita anak-anak. Jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang harus dilengkapi adalah communication skill. Communication skill and integrity. In general people skill. Baik interpersonal skill, communication. Karena orang pinter tapi tidak mampu menyampaikan gagasan dengan baik pun orang nggak tahu kamu memang pinter kan gitu ya. Jadi good communication skill tuh akan membawa kita jauh. Saya perhatikan 3 hal itu yang harus dilengkapi ya, skill. Ini yang akhirnya membuat anak-anak kita bisa kompetitif. Kalau kita ngelihat di luar negeri, saya bingung kenapa orang-orang China dengan orang-orang India tuh banyak. Tapi kenapa Indonesia sebagai negara keempat terpadat di dunia underrepresentatif, sedikit sekali gitu. Ternyata memang tadi karena kita kurang hadir, kurang melatih communication skill kita. Jadi kita nggak pede akhirnya gitu. Saya coba ambil sedikit tentang nyaman sama tidak nyaman sehingga menghasilkan outcome yang berbeda. Iya Kang ya. Nah, ini mungkin sering kita dengar juga. Dulu saya hidup susah, tapi saya nggak mau anak saya hidup susah. Jangan dia ngerasain susahnya saya. Tapi ada juga, tapi saya rasa sedikit mungkin Kang. Kamu harus ngerasain bagaimana hidup susah. Maksudnya dalam arti bukan disusahin, tapi lebih ke poin nggak selalu memberikan apa yang diminta gitu loh. Jadi berjuang dulu kalau untuk mendapatkan sesuatu sehingga dikasih reward lah kayak gitu. Nah terkait hal ini, Kang Showki kan juga founder Creativa Global School ya. Ada satu sekolah yang dimana mungkin Kang Showki ketemu sama orang tua, anak-anaknya ada. Mungkin juga mereka pernah curhat sama Kang Showki juga gitu loh. Ini bagaimana menilai ini Kang? Karena jujur memang ada sisi fitrah kita juga. Aduh jangan sampai anak gue menderita deh, anak saya tuh jangan sampai menderita, udah cukup kita deh dulu gitu. Betul. Kalau Kang Showki kalau lihat di sini gimana nih Kang? Bagaimana kita tetap bahasanya kita sudah nyaman sekarang, tapi kita memberi daya tangguh kita tanamkan ke anak kita tuh kayak gimana Kang? Iya, ya itu Iya kan? itu kepikir sih. Artinya ketika seseorang sudah ada di comfort zone, Iya. itu merasa ya udah tenang, orang tua ada, bahkan mereka ada termnya ini sekarang Kang Showki. Kita tuh generasi pewaris, Ya, bukan itu kan, iya maksudnya bukan ada yang, perintis ya. iya bukan perintis, tapi ada yang sebaliknya gitu. Sekarang kita generasi perintis bukan pewaris gitu. Jadi ya itu tadi seperti apa Kak Wisnu tadi bertanya bagaimana ininya gitu. Aduh. Itu a $1 million question yang sering ditanya, yang umumnya oleh para orang tua yang sudah cukup selesai dengan isu basic, isu financial. Kalau saya melihat kita harus ini personal opinion, tapi mungkin anak-anak kita kalau harus mengalami yang kita rasakan, pengalaman dari circle lingkungan saya, anak-anak ini jadi dendam sama orang tuanya. Karena anak-anak ini ngelihat ayah saya tajir, mobilnya bagus, tapi kenapa saya diperlakukan sepahit ini gitu kan? Seperti itu. Akhirnya mereka banyak yang dendam. Ayah saya kayaknya nggak sayang sama saya. Kadang-kadang anak tuh misunderstanding juga gitu. Maksud orang tuanya apa, anak nangkepnya gimana. Namanya juga remaja begitu. Akhirnya, tapi saya perhatikan bagaimana
perusahaan yang multiple generation, generasi kedua, kemudian generasi keduanya malah makin besar lagi gitu. Ini kok bisa? Saya berkesimpulan yang harus kita resiliency, daya tahan itu yang harus kita warisi ini adalah misi. So resilience tuh come from mission. Misalnya ayah saya merasa saya privilege. Ayah saya pengusaha akikah. Akikah ini bisnis yang nggak mungkin bisa jadi konglomerat. Tapi karena cabangnya 14, lumayan lah. Enak juga gitu saya gitu kan. Karena bisnis itu kan yang mahal customer acquisition. Sementara akikah ini bisnis yang selalu customer acquisition. Karena akikah sekali seumur hidup. Jadi nggak ada repeat order. Saya kalau, kamu kenapa nggak akikah? Kan saya udah waktu saya bayi akikah kan gitu. Jadi cari new customer terus ya. New customer terus. Padahal kalau bisnis itu new customer yang paling capek kan. Capek banget itu. Itu new customer paling capek. Ads-nya paling besar tuh. Ads-nya paling gede, exactly. Jadi ayah saya bisa akikah. Akhirnya tapi akhirnya kita yang harus ngebangun resilience. Ayah saya nge-provide basic. Jadi misalnya kendaraan. Ayah saya kasih kendaraan yang paling basic. Dia nggak pelit. Saya nggak boleh kendaraan, enggak. Orang lain pakai motor, kamu saya kasih motor. Tapi motor kamu yang paling jelek ya. Dulu waktu masih ngomong gitu Kang. Sekolah juga kan. Maksudnya ini motor itu nggak paling jelek kan, gitu kan. Iya, artinya dia fokus on the function. Oh, function aja. Fokus on the function. Artinya dulu saya naik angkot, kamu harus naik angkot, nggak juga gitu loh. Kita ngeliat orang tua kita naik mobil, orang tua ngasih kita mobil juga. Tapi kalau mintanya misalnya saya minta ke ayah saya pengen mobil. Dulu ayah saya mobilnya waktu itu sedan. Saya nggak dikasih sedan tuh waktu itu, dikasihnya Avanza misalnya kayak gitu kan. Tapi itu udah lulus kuliah tuh. Waktu kuliah dikasihnya Supra X gitu. Supra X. Jadi ketika teman-teman kuliah saya bawa mobil tuh ke kampus gitu ya. Sebagian naik motor, sebagian banyak yang bawa mobil juga. Poinnya adalah sedikit di atas function. Artinya nggak yang fungsi-fungsi banget. Jadi basic function kita dikasih kebutuhan dasar. Tapi sedikit di atas tapi not luxury. Karena kalau misalnya kita tidak terbiasa megang uang, nanti juga sekalinya megang uang kita shock juga. Uang ini kan seperti racun juga ya. Betul banget. Dia racun. Kalau kita jadi uang itu harus terbiasa dipegang dan biasa di manage. Kalau nggak biasa megang, sekalinya megang, itu butuh skill tuh untuk mengelola uang. Kaget ya. Nanti anak boros atau apa. Anak harus terbiasa dikasih uang, tapi yang diajarkan ngelolanya, gitu kan. Kamu dikasih uang ya, tabungannya misalnya kamu punya, tabungan kamu 10 juta, tapi coba how you manage. Jadi nggak bisa. Ini uang aku. No, learn to spend it wisely seperti itu. Ini jadi resiliensi itu bukan kepahitan ini kalau untuk anak-anak perlu dilihat proporsionalnya juga. Tapi pada akhirnya fondasi dari resilience itu adalah mission fulfillment. Misalnya kita bicara sejarah. Saya pikir sejarah peradaban Islam itu sudah memberikan contoh yang luar biasa. Misalnya bagaimana saat itu kejayaan Islam di zaman orang tuanya Umar bin Abdul Aziz. Tapi kalau kita belajar kok Umar bin Abdul Aziz berhasil membangun khilafah yang begitu kuat, yang begitu kaya, padahal dia anak raja begitu kan? Kok bisa melakukan itu? Kita lihat, mission. Jadi ketika punya misi yang kuat, ini akan bersikap dengan resilience. Contoh, saya punya misi. Saya tuh ada video bagus dari CEO-nya BCA, Yahya Surya Atmaja ya. Pak Yahya bilang mengomentari tentang fenomena FIRE, financial independent, retired early. Jadi pensiun muda dini dan kaya raya gitu kan. Itu lagi ramai. Terus Pak Yahya bilang kamu selfish, kata Pak Yahya begitu. Saya nggak setuju, kata Pak Yahya. Kenapa? Artinya kamu cuma memikirkan diri kamu sendiri. Kamu lihat saya ini ratusan miliar asetnya. Kamu lihat konglomerat, asetnya sudah puluhan triliun, ratusan triliun. Tapi kenapa konglomerat Pak Yahya sampai di usia pensiun pun udah lewat dari usia pensiun masih sangat produktif gitu. Karena bukan lagi hidup enak missionnya itu, tapi missionnya ini adalah create employment kan gitu. Bisa membangun peradaban ekonomi lah dari perspektif Pak Yahya kan beliau ingin ngebangun peradaban ekonomi, meng-hire banyak orang, mengatasi gitu kan. problem yang ada di Indonesia inilah ya. Mengatasi problem, be part of the problem solvers. Nah, saya suka dengan statement kalau niat kita menolong orang lain, masa sih diri kita sendiri nggak ketolong?
Masya Allah. Oke. Iya sih. Tapi kalau misinya belum apa-apa udah nolong diri sendiri, keteteran. Oke. Keteteran. Tapi kalau kita misinya nolong orang lain, masa sih diri kita nggak ketolong? Waktu kami buka open recruitment Edelweiss Hospital di Cianjur, tahap pertama itu kita cuman open untuk 210 SDM. Dalam 24 jam itu applicants itu 2.500. Hanya dalam 24 Masya jam. Allah, jauh juga ya ininya. Gapnya jauh sekali. Kemudian selama 3 minggu 7.800 applicant. Akhirnya kita harus stop. Tadinya kita akan buka tuh 2 bulan, baru 3 minggu kita stop. Karena tim rekrutmen udah kewalahan ini. Memilihnya ya, Memilihnya susah nih nanti kita gitu menyeleksinya. Nah, ini yang harus jadi mission. Kalau kita melihat seperti itu, jadi kita nggak ingin berhenti gitu. Kita inginnya harus Ekspansi terus. Ekspansi terus. Karena misinya ya. Karena kita punya misi yang kuat. Jadi tetap kita ngebangun resilience. Nah, saya ingin anak-anak tuh ngelihat dari aspek itunya. Jadi kita ngebangun resilience itu, anak-anak saya nanya, ini komentar, ya usianya waktu itu masih 3 tahun. Abah, di rumah ya, jangan kerja lagi ya. Kayak gitu. Saya bilang, kan Abah harus kerja. Enggak, Abah di rumah aja main. Karena Abah udah kerja di siang, malam kerja gitu. Kapan mainnya? Kan anak saya. Akhirnya saya spend waktu padahal cukup gitu. Akhirnya komentar dia, kan kita udah banyak uang. Kata dia begitu kan. Akhirnya saya bilang, ada yang salah nih dengan saya. Akhirnya kita pun menurunkan standar diri kita untuk diri kita sendiri. Akhirnya apa? Misalnya saya akhirnya sekarang kalau pergi-pergi naik ekonomi. Ya. Gitu. Yang saya lakukan juga sekarang. Saya naik ekonomi karena they must feel it. Kemarin saya sendiri pun sekarang saya naik ekonomi, kecuali emang long distance, misalnya kemarin ke Amerika dan besoknya harus kuliah nih. Waduh, kalau ke Amerika 24 jam flight, padahal besoknya saya harus itu kan nggak optimal lah gitu. Oke lah, naik bisnis kelas gitu. Tapi kalau nggak diburu-buru, saya naik ekonomi juga tuh even ke Amerika. Jadi itu yang saya bawa. Kemudian saya bilang sama anak saya, pelan-pelan gitu ya, seiring dengan usia. Saya kalau misalnya mau bisnis stop ekspansi, enak banget, dividen, diterima kan, kita nikmati untuk diri kita sendiri. But we stop creating jobs. Kayak kita bilang. Kita harus bangun 10 rumah sakit dalam 10 tahun ke depan, saya bilang. Kenapa? Karena rumah sakit ini adalah bisnis yang sangat padat karya. Yang satu buka itu 500 menyerapnya. Sementara perawat ini termasuk banyak lulusan perawat itu yang nggak terserap. Setiap tahun tuh perawat tuh ribuan. Sementara tidak setiap tahun rumah sakit baru ada. Kebayang nggak? Jadi setiap tahun ribuan perawat ada baru, tapi rumah sakit itu nggak buka tiap tahun. Terbukti dengan waktu membuka lamaran itu banyak banget ya, ribuan langsung. Gitu. Nah, akhirnya kita bilang kita harus ekspansi di rumah sakit. No, not for us, bukan untuk kita. Saya suka dengan statement Pak Yahya. Kalau untuk hidup enak tuh sebetulnya nggak usah kaya-kaya banget, gitu kan? Betul. Segini juga udah cukup, kata Pak Yahya itu. Emang mau makan tuh paling mewah berapa sih gitu kan? Keukur begitu. Tapi kenapa kita keep expanding. Nah itu saya pikir itu yang membuat kita resilience, a sense of mission. Dan bisnis itu tidak diwariskan, tapi kita tuh mewariskan misi. Bisnis besok bisa jadi tutup. Tapi kalau misinya anak kita, generasi muda kita di Indonesia punya sense of mission, we have this country needs us. Gitu kan. Ini Indonesia emas nih gimana nih bentuknya gitu kan. We must be part of it. Gitu. Itu sih balancing between tadi ya menarik banget, nyaman dan pahit resilience. Jadi resilience itu tidak cuma kondisi tapi pikiran. Kalau orang punya sense of mission, dia bisa hidup tidurnya empuk, kasurnya nyaman, tapi dia tetap terkepikiran ini company gimana nih gitu kan. Karyawan saya THR dapat full nggak nih? Itu kan dari kepahitan juga kan. Aduh, ini Masya Allah ya, karena memang atau misi ataupun purpose juga ya Kang ya. Jadi ketika kita tahu tujuan kita apa, itu kan menjadi motivasi untuk kita ya Kang ya. Itu dan itu kerasa banget sih sama saya juga ya Kang, terutama. Menarik tadi ketika soal pesawat ekonomi juga, itu yang saya dan istri rasakan. Waktu itu istri sama saya kan beberapa kali naik bisnis lah. Kita berangkat ke luar gitu ya. Terus
saya bilang sama istri, kalau saya memang tipe yang lumayan inilah, kayak misalnya apa sih bedanya bisnis sama ekonomi? Nyampainya sama, ya kan? Bayarnya lebih mahal bisnis, gitu kan? Ya kalau duduk, kayak pusat-pusat ke luar negeri juga oke lah buat kita tidur gitu ya. Kecuali ini pesawat kalau kita naik bisnis, kita 5 jam lebih awal nyampe, boleh aku bayar. Enggak, ini lebih ke diskusi sama istri gitu kan. Tapi ini kan sayang gini. Akhirnya satu kejadian, ketika kita duduk di ekonomi waktu itu, karena kita ngajak ada beberapa orang-orang rumah lah, cukup rame lah Kang. Itu naik ekonomi otomatis kan, karena cukup besar gitu kan. Terus anak gitu, loh kita kok nggak duduk di bisnis ya gitu, kok duduknya di sini gitu kan. Adam. Adalah salah satu anak saya. Nah lalu itu Shiren tertampar tuh di situ istriku, langsung kaget karena waktu diskusi sama aku masih ada beda pendapat, gitu kan? Di situ langsung bilang sama saya, sayang, kayaknya kita memang harus mulai melatih sih diri kita dan anak-anak kita, gitu loh. Kan bukan naik bis kita kan, maksudnya bukan yang susah payah. Saya kan dulu Aceh, Jakarta naik hardtop pernah Kang. Itu butuh berapa hari? Seminggu lebih itu. Mobil hardtop Kang, bayangin. Tidur di belakang kita, puasa lagi. Tapi kalau safar kan boleh buka ini ya. Cuman maksudnya, iya nggak perlu juga kita suruh anak kita, kamu harus naik hardtop. Betul. Dari Jakarta sampai Aceh. Pak Abi pernah ngerasakan itu, kamu juga kan nggak gitu juga gitu kan. Maka ini naik pesawat, tapi ya basic aja gitu loh. Betul. Nah ini insya Allah saya akan ceritakan langsung sama istri saya. Karena kami juga masih agak bingung tuh Kang. Gimana caranya anak tuh jadi tangguh. Ternyata di misi itu juga Kang ya. Di misi itu ya. Ada yang menarik Kang. Ini saya berusaha mewakili komentar netizen ya. Di videonya Pak Yahya tadi ini. Banyak yang menceritakan, banyak yang nulis gitu kan. Ya dia bisa bicara begitu karena sudah melewati fasenya. Fase privilege-nya, fase luxurious-nya, hidup luxurious, sehingga dia sudah bukan di tahap lagi memperkaya diri, makanya dia bisa punya misi mulia seperti itu gitu. Nah, sebenarnya misi mulia itu memang bisa dimulai dari sejak awal, atau memang seseorang itu ketika punya visi itu harus melewati fase itu dulu gitu. Jadi dia fasenya tajir dulu, hidup luxury dulu, akhirnya sampai ketemu fase tadi gitu. Nah, apakah bisa seseorang dari awal seperti itu, Kang? Jadi kalau manusia ini kan nggak binary. Binary itu kayak 0-1, ya, bagus, jelek, pintar, bodoh. Manusia ini seperti spektrum, gitu kan? Dia seperti spektrum. Sense of mission juga sama. Jadi nggak bisa kita ngelihat anak kita ini sangat duniawi atau sangat mission based. Tapi bisa jadi dia mixing dari keduanya. Nah, tinggal kalau misalnya ini misi visinya kuat, sementara di sini financial means-nya kuat, bisa jadi anak itu di sini. Dia ketarik kemana nih? Ke sini atau ke sini atau ke sini atau ke sini. Nah, untuk awal-awal fase berkarir pasti memang tarikannya ke financial. Basic needs. Ada teori Maslow gitu kan, basic necessities-nya. Tapi manusia itu sebetulnya secara fitrah, secara alami mencari aktualisasi sebetulnya kan. Dia ingin punya karya. Sekarang kita berpikir ingin hidup pensiun dini, muda, kaya raya misalnya begitu. Usia 35, banyak uang, nggak ngapa-ngapain, stres juga. Kalau nggak punya visi, bisa terjerumus narkoba. Kan begitu juga kan. Nah, akhirnya karena sebetulnya by default kita itu secara fitrah pencarian. Nah, makanya kenapa visi ini penting? Ini seperti pagar dari kecil. Karena nanti bergesernya itu nggak langsung financial freedom, langsung langsung dia punya visi yang kuat. Nggak juga gitu kan. Tapi dia pelan-pelan, kebutuhan finansialnya makin cukup, makin berkurang tuh greed. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah greednya nggak selesai. Kalau nggak diajarkan visi dan misi. Jadi dia ingin sesuatu yang lebih dari cukup, simply karena dia menikmati to get more. Ini kan koruptor kan begitu. Kita kan kemarin beli berita, greed ya itu ya. Wah, uang cash ditemukan 920 miliar di kolong kasur. Iya, di kolong kasur. Itu gimana cara nyimpennya, gimana cara ngebelanjainnya gitu kan. Emas berapa gitu. Dipakai apa sih? Dipakai makan.
Enggak juga. Iya. Makan kan nggak sampai 1 miliar pun. Ada mana sih restoran yang 1 miliar sekali makan juga nggak ada gitu Iya, kan. iya. Gitu. Dan kalau kita lihat akhirnya buat apa sih kan gitu? Menciptakan lapangan pekerjaan? Enggak juga. Saya bilang itu uang segitu bisa bikin 5 rumah sakit skala kecil di daerah. Iya. Gitu kan, di daerah yang banyak tuh daerah yang nggak ada CT scan, apalagi MRI. Coba itu kan kalau dipakai berapa lapangan pekerjaan yang terserap gitu kan. Apalagi dengan adanya BPJS, ada coverage, ada jaminan income dari pemerintah kalau kita melayani BPJS. Artinya berkat dari 920 miliar ini lebih besar ketika dimasukkan ke sektor real daripada di kolong kasur. Kan begitu ya. Jadi saya pikir wajar ketika pencarian kita awalnya financial dulu, tapi Tetap harus ada visinya. fondasi visi ini memagari ketika kita sudah merasa cukup gitu kan. Nah, tapi itu kuncinya di teladan. Kita nggak bisa bilang kamu harus punya visi yang kuat, tapi ngeliat orang tuanya hedon gitu kan. Oh nggak bisa. Anak tuh they see they do. Kan They see they do. they see, they do. Akhirnya kita ya umroh naik ekonomi. Kemarin ke Turki sama anak-anak naik ekonomi gitu kan. Anak-anak tuh saya shock gara-gara waktu itu saya dapat undangan jadi pembicara di hotel bintang 5 dan anak-anak tuh nggak pernah sebelumnya tidur di hotel. Nah, kemudian besoknya saya liburan, saya pakai voucher liburan itu dapat di hotel bintang 4. Anak tuh protes, kok begini? Bah, hotelnya. Saya bilang, saya langsung astagfirullah, ada yang salah berarti kan begitu. Dari situ bisa menyadari ini gitu ya, mengakui kesalahan itu. karena kita khawatir juga kan. Artinya kita mau basic necessities kita penuhi kebutuhan liburan, kebutuhan umroh, perlu naik pesawat tadi kan. Naik pesawat gitu loh. Tapi ekonomi double. Kecuali mungkin nanti kalau ke Amerika anak-anak masih kecil-kecil, saya takutnya juga anak-anak cranky lah nanti di Amerikanya rewel apa. Oke lah, mungkin kalau nanti ke Amerika. Tapi kalau ke Eropa, ke umroh kayaknya ekonomi saya pikir masih very doable. Gitu. Nah, Kang Syauqi tadi sebenarnya pengen nanya satu juga terkait yang keteladanan ya, soal keteladanan. Oke, kalau kita bilang misalnya ya, ini sebelum saya pengen nanya balik lagi ke terkait 3 hal yang Kang Syauqi sampaikan tadi di awal ya, terkait mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sudah bekerja ataupun lagi mencari kerja ya. Cuman kita masuk dulu di keteladanan nih. Terkait misalnya, dia melihat, kan dia pengen anaknya jadi tangguh, misalnya gitu ya. Tapi kerjaannya dia menuntut dia harus, dalam tanda kutip, harus head on gitu loh. Kan ada Kang kayak gitu ya. Betul. Karena klien menilai dia dari penampilan. Jadi kalau anaknya ngelihat, papa aku mobilnya kayak gini, rumah maksudnya pesawatnya segala macam, kalau itu kan head on banget bahasanya misalnya kayak gitu ya. Betul. Itu bagaimana mungkin kita berkisah atau menceritakan kepada anak kita tuh ada strateginya nggak tuh Kang? Biar dia paham juga maksudnya kita tuh memang karena faktor ini gitu loh. Iya. Jadi ada golden circle, teorinya itu golden circle. Ada 3 lingkaran. Ini Simon Sinek yang ngajarin di TED kan. Jadi lingkaran paling luar itu what, lingkaran yang di tengah itu how, lingkaran yang di dalam itu why. Why. Seringkali kalau kita tidak menjelaskan why, anak akan melihat yang di luar, yaitu what they see, gitu kan. Tapi yang harus, kenapa fondasi visi itu penting, itu kan menjelaskan why. Menjelaskan why. Nah, Simon Sinek itu menceritakan kenapa Apple bisa hebat banget dibandingkan produk-produk yang lainnya gitu kan. Karena Apple tuh kalau cerita, nggak pernah cerita tentang, ini kami berapa megapiksel, kami RAM-nya saya aja nggak tahu. iPhone saya RAM-nya berapa tuh saya nggak tahu. Sementara produk-produk brand-brand Cina itu untuk bisa berkompetisi dengan Apple, dia kan RAM sekian, megapiksel, fitur. Jadi mereka adalah produk yang menjelaskan what, fitur, megapiksel apa. Kalau Apple, why. Apple think different, gitu kan. Yang dia jual adalah why. Dan ini ternyata human brain itu lebih gampang terkoneksi ketika kita berkomunikasi why. Why we do what we do. Makanya saya selalu sampaikan ke karyawan, why we do what we do. Kami di grup CNN Investment, seluruh anak perusahaan kami cuti melahirkan itu 6 bulan. Untuk karyawan tetap, cuti melahirkan 6 bulan. Saya bilang, why?
Kenapa? Because kita melakukan bisnis, padahal itu spending boros juga. Apalagi kita perusahaan yang didominasi oleh kaum perempuan kan. Iya. Saya sampaikan, kenapa? Why we do what we do. Nah, why-nya kita harus sampaikan. Tapi kemudian how? How itu cara apa yang kita lakukan, cara kita melakukan sesuatu itu harus konsisten juga dengan why. Gitu. Saya bilang, saya buka rumah sakit karena saya peduli dengan employment rate. Yang satu, yang kedua, saya peduli dengan perempuan. Kenapa sekarang ini banyak perempuan yang menganggur, bercerai, kemudian tidak bisa menghidupi nggak bisa menghidupi dirinya sendiri. Salah satu industri yang penyerapan perempuannya tinggi kan healthcare. Gitu. Makanya kita buka. Ternyata dengan seperti ini dampaknya apa? Karyawan sangat loyal, mereka sangat kan kita ini service business. Mereka sangat ramah, mereka sangat baik dalam melayani pasien-pasien. Begitu. Saya pikir itu adalah investasi yang returnnya jauh lebih besar dari aspek produktivitas daripada spendingnya tadi gitu kan. Kemudian kita sampaikan kita peduli juga dengan future generation. Karena kalau cuti, saya bilang cuti melahirkan 3 bulan itu 2 minggu sebelum lahiran udah pada ambil cuti. Efektifnya 2 bulan lah. 2 bulan saya bilang bayi masih merah udah harus ditinggal sama ibunya kerja. Kan gitu. Apalagi bidan itu single parent banyak banget bidan. Banyak ya. Akhirnya kita bikin lagi regulasi. Kita buka regulasi tunjangan single mother. Gitu. Jadi kalau single mother itu kita kasih tunjangan tambahan. Kenapa? Karena mereka perlu nitipin anaknya. Gitu kan. Mereka suka kesulitan nitipin anaknya. Jadi kita mensubsidi daycare. Kita subsidi untuk daycare. Jadi tunjangan single mother. CNA Investment. Saya bilang mungkin masih kecil tapi lihat maksudnya ya gitu. Dan saya sampaikan doain kita semakin maju supaya semakin banyak yang sejahtera gitu kan, dan kita semua semakin sejahtera semuanya gitu. Kemudian ketika kita menyampaikan why, kita sampaikan CNA Investment really care about education, tentang development, personal development. Kita punya program Go Grade. Kita kasih beasiswa untuk karyawan tanpa ikatan dinas. Gitu. Jadi karyawan itu boleh kuliah lagi, apply ke kita tanpa ikatan dinas. Gitu kan. Kalau LPDP harus yang full time kuliahnya, sementara banyak yang mereka nggak mau ninggalin pekerjaan kan. Gitu. Mereka bingung nih harus nabung. Kuliah. Sekarang udah hampir 100 orang karyawan kita yang kita kasih beasiswa S2. Dan itu nggak ada yang hari ini wisuda, besok resign. Itu ada. Terus tim saya, Ki gini nih, kalau nggak ada ikatan, dinas, saya bilang yang resign 1 orang kan, yang udah lulus berapa? Hampir 100. Nah, yang hampir 100 mereka ngerasa tidak transaksional di sini, tapi mereka merasa kita dipedulikan. Jadi betul-betul mendapatkan beasiswa because the company care for you, not because the company treat you as a resources yang kalau perusahaan udah spending, you have to give back to us, atau kalau nggak dikunci sekian tahun gitu kan. Jadi kita, apalagi sampai nahan ijazah, gitu kan, nanti didatengin wamen nanti rame tuh. Gitu. Jadi kita jadi tadi why, balik lagi ke why. Jadi mengkomunikasikan why, saya pikir matters. Penting banget ya. Dan how-nya ini kan meskipun kita kelihatan fancy banget dengan apa yang kita pakai segala macam, tapi anak ngelihat kita kerja keras. Masih subuh udah harus pergi nih, gitu kan. Pulangnya malam. Siang-siang meskipun ada di rumah liburan, kayaknya tuh meeting sih. Anak ngeliat, my parents is a hard worker. Kan gitu. Ada aspek-aspek yang lain yang anak-anak kita bisa lihat gitu. Jadi, memang fancy life banget nih. Mobil mewah, perlente banget nih gitu. Tapi, my father is a really hard working person kayak gitu loh. Nah, terus kemudian kita sampaikan, aku tuh gini ngapain sih? Kamu lihat tuh banyak orang yang bergantung sama kita kayak. Why I dress like this? Because it's very important for me to dress up for the clients gitu kan. But you see me, I work hard. Gitu. Saya upayakan setiap pagi meskipun nggak ada pekerjaan, nggak ada meeting, saya harus pergi di pagi hari. Pergi pagi hari harus. Kalaupun cuman pindah ke kafe, karena saya pengen anak-anak saya ngelihat, my father pagi-pagi pergi. Gitu. Karena anak-anak ngelihatnya nanti kalau katakan WFH kan gitu kan, atau kan chairman, bos kita, gitu kan, boleh pergi, boleh datang siang gitu. Saya nggak mau anak-anak ngelihatnya kayak begitu. Jadi karena anak nggak ngerti kita WFH, anak taunya orang lain kerja pagi-pagi, abah
di rumah. Ya. Gitu. Nah, saya nggak mau anak-anak jadi punya citra bahwa hidup tuh ya begitu. Pergi ketika lagi pengen, ketika lagi mau stay. Gitu. Makanya saya selalu upayakan kantor pisah sama rumah, meskipun dekat. Meskipun dekat. So I show the kids, kita pindah meskipun di kantor juga kita cuma baca buku doang gitu. Tapi ada sense of productivity yang dilihat. Karena anak belum tentu paham yang kita sampaikan, tapi mereka lihat what-nya. Nah, ini what ini yang terakhir. Jadi why, how we act, tapi terakhir what juga matters gitu. Jadi penting ya menyampaikan why-nya ini ya. Betul. Kang ya. Sehingga mudah-mudahan bisa menumbuhkan critical thinking si anak juga ya Kang ya. Exactly. Gitu ya. Exactly. Semalam tuh udah nonton Kang salah satu podcast Kang Shoki itu dengan Kang Yorga. Kang Yorga nih saya jujur ngefans juga sama istri sama Kang Yorga ini. Di situ Kang Yorga tuh menanyakan tentang selama kuliah di Harvard, Kang Shoki itu apa pelajaran yang paling penting didapat selama di sana? Kan salah satunya adalah confidence, kemudian ada humble ya. Nah itu, tapi nggak apa-apa, Kang diceritakan ulang gitu maksudnya. Apa pelajaran yang didapat di sana, termasuk humble itu yang pengen dielaborasi lagi lah lebih dalam. Confidence, gitu Kang. Jadi saya kalau ditanya dulu belajar apa, padahal baru lulus tahun kemarin kan. Tapi kalau ditanya belajar apa di Harvard, mungkin 90% saya udah lupa. Jadi harus buka catatan dulu gitu maksudnya kan. Tapi ternyata kuliah kampus itu penting untuk ngebangun karakter dan pola pikir dan cara kita berpikir. Saya ngelihat di Harvard misalnya salah satu yang very different itu dosen-dosen. Saya dulu kuliah itu buat ketemu dosen, nge-follow up dosen itu susah betul. Jadi kayak apa ya nggak semua dosen sih gitu kan, tapi sebagian itu kayak yang unreachable. Semakin dosen ini dewa, semakin susah dijangkau. Sementara saya di Harvard, ini dosen Deval Patrick itu saya podcast sama dia. Deval Patrick itu gubernur kulit hitam pertama. Dia calon kandidat presiden Amerika Serikat 2020 itu. Sebelum akhirnya dia mundur karena Joe Biden yang maju. Itu dosen saya tuh, Deval Patrick. Itu saya ngobrol tuh asik banget sama Deval Patrick gitu, podcast bareng. Saya bilang, ini orang udah hebat banget gitu kan karirnya kan. Ketika lagi di depan kelas tiba-tiba dia ngomong, oh itu Obama deket tuh sama saya. Pas saya ngeliat beritanya, oh ya ini orang sesuatu juga betul terhadap Deval Patrick. Ada mantan staf ahlinya Treasury Secretary gitu kan. Jadi orang-orang hebat semua, tapi itu nggak akses mereka. Mudah sekali. Kirim email pasti dibalas. Kita ketemu minta, Pak bisa nggak office hour, minta waktu 20 menit. Oh ya datang aja ke ruangan. Datang, kita ke ruangan menyusun jadwal. So they are very humble. Jadi semudah itu ya? Itu menurut saya budaya intelektual yang luar biasa. Jadi tadi semakin orang ini pintar, semakin dia itu mudah dijangkau dan mau berbagi. Nah, itu yang saya lihat. Makanya saya tuh pulang saya bilang saya pengen jadi dosen. Kenapa saya mau jadi dosen? Kayak ini tuh value yang lebih penting daripada textbooknya. Karena kalau textbook kan di Harvard dengan di Bandung textbooknya sama juga gitu. Corporate strategy ngomongin Porter 5 Forces lagi gitu kan. Teorinya semua sama. Tapi kenapa di sana lebih baik? Saya pikir budaya keilmuan di sana lebih bagus. Terus yang terpenting adalah confidence. Jadi di sana itu nyambung sama yang sebelumnya, critical thinking. Di-encourage untuk speak up. 50% nilai itu dinilai dari, meskipun tergantung dosen dan subjek ya, tapi typically 30-50% nilai dinilai dari aktivitas di kelas. Jadi memang kita bukan dinilai berdasarkan betapa bagus atau tidaknya nilai, tapi seberapa aktif dan mampu kita mengartikulasikan gagasan. Makanya saya tuh senang banget ngedengerin anak saya cerita. Kayak gitu. Saya tuh bingung kalau anak saya udah berhenti cerita, what happened? Kan gitu. Kalau makin anak saya cerewet, makin anak saya cerita, I'm happy. Karena itu kan ngelatih dia, ya, apapun ya ceritanya. Apapun itu. Karena dia bercerita tuh kan otaknya menyusun, terstruktur. Yang ceritanya awalnya kadang-kadang kita nggak, ini kok loncat-loncat apa. Ya, betul. Tapi lama-kelamaan akan terstruktur dengan sendirinya. Karena kita terbiasa ngedengerin, anak juga nanti improving kok. Iya, aku kok cerita, abah kok kayak nggak nyambung. Jangan-jangan ada yang salah dengan cara aku cerita. Anak tuh berpikir gitu juga loh. Saya pikir itu sih dua hal itu ya yang saya cukup signifikan kerasa bedanya. Nah di podcast itu juga Kang Shoki menyebutkan di Harvard itu nggak terlalu melihat GPA atau IPK di sini. Ya, nggak ada. Kita nggak ada IPK.
Nggak ada IPK? Nggak ada IPK. Nggak, itu Nggak ya? ada IPK. Itu ijazah saya. Itu nggak ada IPK kamu berapa, nggak ada. Oh, jadi tidak tertulis? Nggak. Oke. Nggak ada tuh. Oke. Resume nilai ada. Nilai pun kayak cuman dapat kamu B, A minus, B plus. Jadi ini mata kuliah yang kamu ambil, ini masing-masing nilainya udah nggak ada Oke. IPK. Jadi kalau saya ditanya, dan ketika saya konfirmasi ke kampus juga sama. Jadi berapa my GPA? Kata kampus, we don't see your GPA. Oke. What we see is your journey and experience in Oke. Harvard. Oke. Kata dia gitu. Yang penting mah kamu udah lulus. Sudah. Artinya you get the experience. Gitu. Yang akan masalah itu kalau kamu nggak lulus. Kan gitu. Iya, iya. Lulus nggak kamu? Katakanlah kamu dapat B atau kamu dapat A. Tapi kan kamu lulus mata kuliahnya. You get the experience and that's all that matters. Kang, tapi bagaimana cara menilai ketika misalnya banyak lulusan Harvard misalnya kayak gitu ya, Iya. terus ada melamar di satu perusahaan yang sama. Kita sebagai pencari SDM ini kayak milih yang mana ya? Ini kan Harvard semua nih, misalnya ada 5 orang gitu. Caranya gimana? Itu dari interview berarti? Nah itu di podcast itu disebutkan disebut sama juga? Kang Yorga gitu kan. Itu bagian dari privilege ketika ada ada 2 orang sarjana, yang satu memang lulusan terbaik PTN Indonesia terbaik nih ya gitu. Yang satu lagi Harvard gitu. Ya biasanya orang kan langsung melihat ini. Iya betul. Harvard gitu. Tapi kalau semuanya Harvard gimana? 5-5 yang ini gimana cara kita menilainya gitu? Kalau misalnya memang GPA-nya nggak ada gitu. Jadi ada mata kuliah bagus banget di sana tuh. Namanya Get Things Done. Nama mata kuliah itu Getting Things Done. Pada akhirnya kita kuliah, kita belajar, kita punya pengalaman kan untuk menyelesaikan sesuatu. Get Things Done. Nah, biasanya admission interviewer tuh ngelihat ini anak bisa menyelesaikan pekerjaan nggak. Dan menyelesaikan pekerjaan itu kan bukan cuma sekedar dia pintar. Punya kemampuan berkomunikasi nggak. Punya kemampuan bernegosiasi, punya time management yang bagus nggak, experience dia gimana, gitu. Jadi pada akhirnya yang kita lihat adalah get things done. Saya pun kalau ngepromosiin orang, saya bilang saya nggak ngelihat kamu lulusan mana, tapi ketika kamu sebelum promosi, how good you at get things done. Caranya gimana Kang? Tapi maksudnya kalau kita lagi interview orang tuh gimana cara kita tahu dia bisa seperti itu gitu, menyelesaikan satu masalah atau apa, itu gimana caranya? Kita kan baru ketemu juga misalnya kan. Betul. Yang paling kelihatan adalah tanya pengalaman dia dalam the most difficult problem yang dia pernah selesaikan. Nggak ada cara cepatnya sebetulnya. Tapi semakin kita sering menginterview, kita semakin ngelihat orang ini bluffing, atau orang ini benar-benar punya pengalaman itu. Karena ada pengalaman yang pura-pura dibikin. Iya. Ada juga kan. Tapi karena kita juga punya pengalaman, kita juga sebetulnya bisa ngebaca nih orang Bluffing atau enggak. bluffing gitu atau ya. enggak. Yang kedua, dari kedalaman detail masalah. Semakin dia bisa menceritakan dengan detail dan konsisten, kita makin tahu this person own the problem. Ya. Bukan dia meminjam, misalnya dia punya pengalaman, tapi pengalaman itu orang lain. Dia ngeliatin orang lain, terus ketika interview, dia bersikap seolah-olah dia tuh orang ini. Bisa juga kan. Tapi semakin kita tanya, dia mungkin di level sini, kedalaman level 1 dia masih bisa jawab, kedalaman level 2 belum tentu. Iya. Misalnya, ya saya bikin rumah sakit misalnya gitu. Tanya detail. Gimana kamu ngelola dokter? Ya saya kelola aja. Ya, umum aja. Umum aja. Tapi kalau orang udah punya pengalaman, akan beda. Iya, gitu. betul. Itu sih. Jadi kemampuan kita interview dalam aspek kedalaman. Kritis juga jadinya kita. Jadi kita belajar kritis juga waktu interview. Dan sama juga mungkin di probationnya Kang kali ya. Kita jadi tahu kan. Betul. Nah, kita sedikit mungkin masuk ke apa yang Kang Shoki jalani sekarang ya. Maksudnya gini, sebagai CEO, chairman juga gitu. Mungkin pertanyaan gini, mungkin kalau untuk di CEO ini, menjadi CEO kan berarti kan Kang Shoki turun tangan langsung gitu ya. Tapi nggak tahu ya metode Kang Shoki seperti apa. Tapi kan Kang Shoki juga kan tadi CEO salah satu perusahaan investment, terus juga ada di Rumah Sakit Edelweiss gitu kan. Membagi waktunya gimana Kang? Karena orang kan banyak berharap sama Kang Shoki juga, dalam arti dan tanda kutip ya, berharap tuh maksudnya butuh arahan yang jelas. Terus kan Kang Shoki juga harus kontrol itu juga, monitor itu, walaupun tugas itu bisa kita delegasikan gitu loh. Tapi bagaimana membagi-bagi waktu dan tim mengeksekusi dengan baik itu, kontrolnya, monitor itu gimana? Kalau gayanya Kang Shoki gimana? Wah itu another $1 million
question juga sih. Tapi to be honest saya nggak ngerasa terlalu sibuk. Kadang-kadang saya tuh bingung nanya ke tim. Oh kalian jangan sibuk-sibuk banget dong, kerja nih bagi sama saya juga gitu. Ya kita mau ngajak podcast juga lagi mikir-mikir nih. Sibuk kan nih? Iya. Tapi langsung bilang kan free kok gitu. Alhamdulillah. Gitu. Jadi pertama kita work as a team. Kita harus selalu punya layer kedua yang punya clear proportion of pekerjaan mereka seperti itu. Jadi saya punya tim yang very clear pembagian pekerjaannya seperti apa, itu first. Yang kedua mungkin orang Indonesia tipikal, saya nggak bilang in general, tipikal itu kan senang ngobrol, senang kumpul apa segala macam. Ternyata itu juga berdampak ke dalam meeting, gitu. Meeting ini sebetulnya yang bisa 15-30 menit itu bisa 2 jam, 3 jam, kayak begitu. So saya itu nyimpen jam pasir. Oh gitu. Di atas meja. Oke, saya bilang whatever you want to report to me harus 2 jam pasir. Jadi kalau jam pasir sudah selesai dibalik. Lebih dari 2 jam pasir, you miss the opportunity to report to me. Next week kamu report sama saya. Jadi tim literally ada tuh jam pasir. Ada jam pasir ya. Jadi boleh juga tuh contoh. Tim itu belajar untuk mengartikulasikan ide mereka lebih gimana caranya 30 menit harus selengkap, se-concise mungkin. Ya. Gitu. Jadi saya that's what I do. Saya bilang because I have to. Tapi nanti tergantung entitas. Kalau entitasnya besar, perusahaannya sudah besar, saya kasih waktu lebih banyak. Tapi kalau misalnya entitas kecil, kan kita punya umroh juga nih, gitu. Terus kayak punya coffee shop juga. Nah kalau ngomongin coffee shop atau ngomongin yang umroh, mungkin lebih sedikit proporsi kayak 2 kali. Tapi kalau ngomongin rumah sakit, misalnya 4 jam pasir ya. Saya bilang 4 jam pasir. Jadi itu kita gitu, 4 jam pasir, 3 jam pasir, 2 jam pasir itu kita. Tapi memang ada juga kita harus ngasih ruang di mana-mana kita meeting sambil ngobrol. Gitu. Jadi jangan terlalu strict juga. Amalnya ada juga ya. Ada juga. Jadi kita harus tahu kapan kita harus sangat high pace, kapan kita harus pace-nya cepat. Kan saya lari tuh, maraton kan macam-macam lari. Kalau mau latihan mau full maraton, ada temporan, ada long run, ada interval. Dan itu harus dikombinasikan. Nah, saya mengkombinasikan itu sih. Kadang-kadang kita long run. Long run itu apa? Long meeting. Udah aja seharian meeting sambil ngobrol, it's fine. Itu orang happy gitu. Jadi endorfin kita juga happy kan. Nggak tegang gitu kan. Betul. Itu di mix sih. Iya, menarik ya terkait apa Indra mau. Nah ini terkait tadi ya Kang Shoki kan sebagai CEO Edelweiss Group dan ada di situ ada rumah sakit juga. Kemudian ternyata setelah kita deep search, Kang Shoki juga ternyata bikin sekolah nih, gitu. Maksudnya relevansinya apa gitu, keresahannya apa sehingga dari di dunia kesehatan kemudian sekarang mendirikan Creativa Global School ya. Bahkan ini International Islamic School. Betul. Oke. Ini lebih menarik lagi. Bisa diceritakan, Kang? Jadi waktu saya di Harvard, itu saya kayak orang asing ketika ketemu dengan orang-orang Indonesia. Oh gitu. Karena orang asing itu begini, ketika saya ketemu A, ketemu si B, ketemu si C, ini tuh ternyata mereka kenal satu sama lain. Oh ini dulu teman kuliah gue, oh dulu ini teman project gue, oh ini gue dulu satu SMP sama ini, oh ini teman SMA gue nih, kan gitu. Kayak everybody know each other. Ini kok kayak cuma saya doang orang daerah dari Bandung, lulusan dari kota Bandung. Jadi saya kuliah di Telkom University. Ternyata kata dekan dan kata rektor, saya alumni pertama Telkom University yang masuk ke Harvard. Artinya pantasan aja saya merasa asing begitu kan. Yang lain tuh PTN unggulan semua lah gitu kan, sebagian besar. Nah dari situ, why? Ternyata confidence level orang yang hidup di ibu kota dengan di daerah itu berbeda. Dari situ saya berpikir itu, kan saya berangkat bulan Juni akhir. Bulan Desember saya pulang, saya bilang kita harus bikin sekolah. Saya bilang kita harus Desember bikin sekolah. 2023. 2023. Jadi saya masuk ke Harvard Juni 2023. Desember saya pulang ke Indonesia. Saya bilang kita bikin sekolah. Saya bilang kalau sekolah itu umumnya dari tahun-tahun sebelumnya katanya kalau buka ini PPDB pembukaan siswa baru udah selesai di sekolah-sekolah ini. Saya bilang kalaupun cuma ada 5 siswa kita buka 5 siswa. Saya bilang itu bulan Desember. Bulan Maret kita launching. Alhamdulillah bulan Maret kita launching. Ternyata 51 siswa Creativa Global School ini. Misinya apa? Saya bilang kita harus ngebikin sekolah
nggak bisa dibilang murah tapi nggak mahal. Saya bilang affordable education. Affordable ya. Affordable education. Affordable education. Kenapa affordable education? Saya bilang supaya semakin banyak orang bisa akses itu. Karena orang pintar tuh di Indonesia banyak, tapi pintar dan tidak tahu jalan. Nah kita tuh harus nggak cuma pintar, tapi tahu jalan dan percaya diri bisa melakukan perjalanan itu. Saya ngasih contoh bisa naik gunung. Saya yakin orang Indonesia yang mampu naik gunung banyak. Tapi satu, orang banyaknya nggak tahu jalan. Yang kedua dia nggak confident kalau dia bisa naik gunung. Kan gitu. Makanya orang nggak melakukan itu. Kita tuh butuh lebih banyak. Makanya saya akhirnya bikin Creative Global School. Saya bilang, makanya Dewan Pembinanya Kang Yorga gitu kan. Teman-teman saya yang lulus luar negeri, saya bilang bantuin saya di Creative Global School. Karena kalian udah pada ngerasain gimana masuk ke kampus elit di luar negeri. Dan ternyata kita bisa loh ngelakuin. Kenapa kita nggak inspire more people dari kota Bandung ini? Karena saya orang Bandung. Kenapa Jakarta lagi gitu? Saya bilang kayak gini gitu kan. Karena Jakarta sekolah bagus mungkin udah puluhan ratusan banyak banget banyak. Gitu kan. Di Bandung sekolah bagus ada juga, banyak juga gitu kan. Tapi yang mungkin punya mission preparing children to be a global citizen ini yang saya pikir masih harus ruang yang masih harus diisi gitu. Karena tadi ya PISA score kita rendah sekali. Saya mikir peran kita apa ya? Ya healthcare and education. Kalau kita mau nyari misi lah, misi. Gitu. Creative Global School ini apa jenjangnya? TK, SD, SMP? Sekarang TK dan SD. Tahun depan kita insya Allah launching secondary. Secondary-nya SMP ya? Iya. Kang, tadi soal ininya, tadi kan kita harus kasih tahu jalannya. Kalau misal sekolah kayak gini, bagaimana, Kang? Maksudnya, tadi kalau misal secara ilmu, iya. Terus kan confidence bisa kita latih di sekolah. Perjalanannya maksudnya diinformasikan dari dini gitu. Caranya tuh kayak gini untuk menempuh ini gitu maksudnya, atau gimana, Kang? Pertama, karakter anak. Karakter dalam hal confidence. Anak harus diajarin dari kecil punya confidence level yang tinggi, punya artikulasi, dan ini dari kecil. Susah kalau misalnya confidence atau kemampuan artikulasi itu baru dikenalkan saat kuliah atau SMA itu udah susah, udah jadi karakter. Tapi kalau dari artikulasi berbicara maksudnya? Berbicara, jadi berbicara. menyampaikan gagasan itu terstruktur, tersistematis, itu harus dari dini ya? Dari dini, itu yang pertama. Jadi karakter kita membangun karakter si anak. Jadi kita lihat karakter global citizen itu kayak gimana, itu yang kemudian kita dan bagaimana itu terbangun. Diadaptasi itu kita adaptasi. Itu pertama. Yang kedua mindset. Saya SMA misalnya nggak SMA, saya homeschooling tadi. Kemarin kita diskusi itu kan. Saya homeschooling, saya paket C. Saya homeschooling, saya ijazah saya paket C. Saya nggak punya ijazah SMA. Jadi dulu saya pengen masuk ke ITB, ditolak sama ITB karena waktu itu ITB belum boleh nerima paket siswa paket C, lulusan paket C, kesetaraan SMA kan, gitu. Nah jadi akhirnya saya kuliah di Telkom University itu dulu Yayasan Pendidikan Telkom ngasih beasiswa untuk di Telkom University. Jadi saya kuliah lah di Telkom University dulu, Pak Heri Kuseri yang ngasih. Nah, terima kasih Telkom University sudah menerima Kang Coki. Nah akhirnya tapi saya tuh ngerasa, saya bilang kalau teman-teman nanya, Ki gimana lu bisa masuk Harvard? Saya bilang doa orang tua, khususnya doa Umi. Karena kalau ngomongin jalan, saya nggak ada potongan-potongan untuk ke situ begitu. Tapi kan outlier tuh kita nggak boleh bergantung pada kebetulan, pada outlier. Tapi kita harus desain, Nah kemudian saya ngeliat teman-teman saya yang pada kuliah di Harvard, di Oxford, di Cambridge, gitu kan. Ternyata emang didesain sama orang tuanya itu sejak mereka SD. SD Kang ya? Sejak SD. Jadi SD orang tuanya tuh udah masukin ke misalnya sekolah berkurikulum Cambridge. Kenapa Cambridge? Karena saya pengen anak saya nanti di luar negeri. S2-nya. Syukur-syukur kalau S1-nya di luar negeri. Jadi orang tuanya tuh saya pikir kan kalau kita mikir milih jurusan itu nanti kelas 2 SMA. Betul. Ternyata mereka tuh nggak begitu. Mereka dari SD dari SMP udah didesain gitu. Itulah yang kemudian ya saya dulu kepikir gini, saya punya kenalan orang yang kuliah di Harvard aja saya nggak punya gitu kan. Ya minimal anak saya ngelihat, dipersepsikan segala sesuatu itu persepsi. Segala sesuatu persepsi. Allah tuh maha kaya, maha hebat. Kalau kata Allah bisa aja gitu kan. Cuman kadang-kadang kita ngebatasi dengan persepsi kita gitu.
dulu Harvard itu wah nggak mungkin lah saya masuk Harvard. Unreachable ya sepertinya. Orang tua saya lulusan SMA kan, jualan akikah kambing gitu kan. Kayaknya aduh, saya kalau ceritain orang tua saya jualan akikah juga mungkin kenapa masuk nge-apply gitu deh saya masuk Harvard mau meneruskan bisnis akikah orang tua. Kayaknya diketawain juga mungkin kan gitu kan. Pak nggak tahu aja lumayan juga kalau 14 cabang gitu kan. Jadi tapi anak saya bersyukur kayak sehari-hari, abah kuliah di Harvard ya. Kalau saya nanya sama anak kan, aku nanti udah gede mau kuliah di Harvard juga. Itu juga udah mindset. Itu kan jadi mindset. Saya punya teman nanya, kok lu bisa masuk Harvard susah nggak? Biasa aja sih. Bokap nyokap gue juga lulusan Harvard. Jadi buat dia biasa ternyata. Karena orang tuanya lulus dari situ kan. Gitu. Jadi saya pikir itu yang ingin kita desain di Creative Global School. Kita nggak boleh Indonesia ini bergantung pada keberuntungan outliers. Jadi dia bisa, semua bisa kan gitu kan. Kalau sekarang kan lihat tuh Steve Jobs aja tidak sekolah, maka nggak begitu. Karena Steve Jobs itu outlier. Kan yang harus kita lihat adalah dengan kita bersekolah kita meningkatkan probabilitas kita buat sukses. Probabilitasnya ya. Indra dulu. Iya. Nah, kalau tadi by design itu ya Kang ya. Itu kan ya itu emang bagus Kang, desain dari sejak SD mereka didesain untuk bisa masuk belajar kurikulum Cambridge kemudian untuk bisa sampai ke Cambridge. Tapi ini kembali lagi ke Kang Syauqi nih Kang, kan yang menarik nih kan baru kemarin nih ketemu nih videonya Kang Syauqi lagi jualan di Gazebo Bandung ya. Di Gazebo Bandung videonya jualannya bener-bener jualan di emperan, di lapak pakai terpal ditaro gitu. Itu tahun 2005 Kang, kita nemuin videonya, berarti sekitar 19 tahun yang lalu ya Kang. Apakah ini bagian dari by design orang tua Kang Syauqi sehingga membentuk mental? Iya gitu apa kan nggak terbayang sampai sama kita gitu. Dulunya Kang Syauqi tuh ya ini jualan gitu dan bener-bener yang jualannya 12.000 gini. Sekarang tiba-tiba menjadi sebuah pemimpin leader gitu. Saya malu juga sih ngeliat video itu kayak pertama kok saya kurus banget, kecil banget gitu ya. Tapi ini journey Kang Syauqi ini inspiratif banget sih sebenarnya. Sambil ada handuk segala gitu. Iya. Ini makanya nanti kira-kira bisa menarik kan. Ada videonya kan? Ada videonya. Udah dikirim tadi, coba di setel aja, nggak apa-apa. Biar lebih mendalami tadi di WhatsApp tuh ada tuh. Tadi. Tapi cuma berapa menit aja kok. Sambil nyambung ya. Jadi sambil minum juga nggak apa-apa kan sambil menjelaskan Mas Kang Syauqi tadi. Oh gitu. Jadi ayah saya waktu itu kayaknya udah buka 3 cabang lah ya rumah akikah dulu. Jadi bisnis orang tua kan akikah. Ini awal mula sebelum Kang Syauqi jualan ini. Sebelum jualan di Gazebo. Iya. Jadi waktu di Gazebo itu kondisinya ayah saya udah jualan akikah di 3 atau 4 cabang. Hidup kaya enggak tapi sangat cukup. Cukup ya. Jadi motor saya udah Supra X waktu itu kan. Ayah saya udah ngasih motor. Kemudian waktu itu saya nggak SMA. Jadi saya waktu itu bilang ke orang tua kan saya ADHD. Jadi saya belajar itu saya di kelas tuh nggak bisa fokus. Ini videonya. Gitu. Nah, coba. Suasana Minggu pagi di lapangan Gazebo depan gedung sate. Tahun 2005. Video by siapa nih? Bagus Widianto. Hatur nuhun Kang Bagus Widianto. Ini saya juga nggak nyangka ada yang nge-shoot. Siapanya Mas Yofi nih? Nggak tahu. Nemu di internet. Mas Yofi Widianto bukan? Jadi ini syutingnya dia random aja ya, tiba-tiba ketangkep gitu. Iya, random kayaknya. Iya. Murah tapi nggak murah. Bisa lihat dulu modelnya bagus, 12.500 aja murah tapi nggak murah. Apa Pipit? Roni. Aduh, nggak apa-apa ya Kang ya kita aman. Aduh, Aduh, Masya Allah. Aib itu. Tapi nanti saya mau nanya juga. Tapi mungkin lanjutin dulu Kang. Jadi waktu itu saya karena homeschooling, saya tuh sempat SMA 2 bulan. Saya bilang keluar, saya nggak kuat ngikutin belajar. Karena waktu itu karena ADHD tadi. Diagnosa ADHD ya. Akhirnya ayah saya bilang, oke, what's your plan? Ayah saya nanya dulu, plan kamu apa? Aku mau jualan aja gitu. Oke, kalau gitu kamu jualan gitu. Yang bisa kamu jual gitu loh. Jadi ini juga saya nggak lama, kayaknya jualan di Gazebo cuma 2 atau 3 bulanan gitu. Ternyata nggak efektif, saya ngerjain yang lain. Saya pernah ikut MLM juga, saya pernah ikut gitu. I do everything selama periode 3 tahun. Jadi teman-teman saya SMA
saya tuh nyoba berbagai macam jualan. Ayah saya yang penting kamu bimbel. Oh, gitu. oke, tetap ya. Tetap bimbel. Ya. Akhirnya saya tetap bimbel di Nurul Fikri waktu itu. Bimbel di Nurul Fikri, ngikut seminggu 2 kali bimbelnya. Jadi seminggu saya cuma 2 kali tuh bimbel. Sisanya saya jualan. Kalau nggak jualan ngapain? Ikut di kantor gitu kan. Oh, biar ngeliat ayah ya. Jualan akikah gitu kan. Kita jualan akikah gitu Kambing, kan. ya, domba. Gitu. Jadi itu yang kita lakukan ketika saya nggak sekolah ya. Tapi sebelum situ Kang, sebenarnya yang pengen saya highlight itu adalah jualan di lapak gitu Kang. Itu memang tiba-tiba begitu aja mentalnya sudah kebentuk. Kan seusia segitu kan pasti lagi pada ini Kang, seumuran tuh lagi pada mungkin menikmati privilege keluarganya gitu. Terus kemudian Kang Shoki terpikir jualan gitu. Saya ngelihat orang tua saya. Pertama gini, interaksi saya sama ayah saya dekat. Menurut saya itu kunci ya. Saya ngerasa jadi visi yang dibangun oleh ayah saya terkait dengan kerja hidup itu harus bekerja keras itu saya nerap banget. Gitu. Kemudian dari kecil saya dibawa ayah saya tuh jualan kambing kurban di pinggir jalan. Kan kalau lagi kurban kita suka ngeliat tuh di pinggir jalan banyak yang tukang jualan kambing gitu. Nah ayah saya tuh begitu tuh dulu. Nah saya tuh dibawa. Jadi saya ngerasain tidur malam-malam cuman jarak 1 meter kebangun gara-gara ada cipratan kencing kambing. Kayak gitu. Itu saya ngalamin tuh. Bahkan ayah saya aja mungkin lupa kalau saya tidur. Ini kayaknya nggak ada di podcast lain ini kisah-kisah ini. Nah, cuman karena kita masih kecil, kita nggak ngerasa itu. Kan kalau sekarang kita ngeliat kayak heroik banget gitu. Tapi kita waktu kecil kita nggak ngerasa itu tuh susah. Makanya ayah saya suka bilang Allah itu maha adil. Maha adil itu bukan berarti semua orang harus kaya, tapi maha adil di memberikan kebahagiaan, gitu. Jadi waktu itu meskipun kita masih jualan kambing pinggir jalan, akikah cuma segitu-segitunya, tapi kayaknya saya waktu masa kecil saya nggak dibilang susah juga, saya bahagia banget gitu. Gimana nggak bahagia? Malam-malam keluar main sama orang tua kan gitu kan. Jadi happy aja gitu, happy. Nah, cuman karena saya dari kecil ngelihat orang tua saya bekerja keras, jadi menurut saya terus ngelihat ayah saya jualan dari kecil. Ada orang jualan akikah dihadapi gitu kan, jualan kambing kurban dihadapi oleh ayah saya gitu kan. Jadi memang that's what we do. Saya pikir semua orang tuh melakukan itu gitu. Jadi ketika saya harus jualan di Gasibu, saya sama teman dan saya di ASU itu saya selalu pergi sama teman tuh ganti-ganti. Di video itu kayaknya Kang Denny gitu. Jadi saya beberapa teman saya suka ngajak-ngajak teman, jualan yuk di Gasibu gitu kan. Dan itu nggak minder tuh ya, nggak ada rasa minder pada saat itu ya. Enggak gitu. Karena tadi sudah terbiasa ngeliat ayah juga. Ngelihat orang tua. Dan mungkin pada saat itu mungkin karena ekonomi juga belum sebaik sekarang kali ya. Jadi tapi kalau saya disuruh jualan lagi kayak begitu kayaknya saya fine aja gitu. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Karena kan persepsi status sosial itu kan konstruksi pikiran sebetulnya. Status sosial, brand itu kan waktu masa kita pakai sendal jepit. Kenapa masa pakai sendal jepit itu kan konstruksi sosial, gitu. Tercipta ketika gitu. Artinya, dan alhamdulillah pergaulan sih. Ayah saya ngejagain banget dengan siapa saya bergaul dari kecil. Betul. Maksudnya menjaga pergaulan ini kayak gimana nih Kang? Teknisnya gimana? Ayah saya selalu ngajarin saya pilih-pilih teman. You are what your friends. Jadi kata dia kan, itu ngaruh banget. Berkumpullah dengan orang soleh, Itu tuh sebetulnya pelajaran syariah itu kalau kita konversi ke duniawi juga berlaku. Jadi Islam itu kan universal, rahmatan lil alamin. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kalau kata Opik kan begitu. Tapi kalau kita dalam bisnis, berkumpullah dengan orang-orang sukses. Berkumpullah dengan, alhamdulillah saya itu ayah saya ngejagain, saya nggak boleh bergaul dengan orang-orang yang nggak punya visi gitu. Saya ngecek tuh ayah saya suka tapi ngecek itu bagus ngobrol. Kamu teman sama siapa aja? Bawa tuh ke rumah teman-temannya gitu. Kalau ayah saya nggak suka tuh pelan-pelan dijauhin. Tapi nggak frontal gitu. Gak boleh kamu temenan sama dia. Itu enggak. Nanti kita kan belakang. Coba kamu bergaul sama ini aja. Seru nih. Kayak saya bikinin aktivitas kayak gitu. Coba kamu gitu ya? Jualan. Kamu kalau saya kelihatan lagi nggak ada jualan nih. Kamu jualan apa gitu? Jualan kaos. Cari diskon dulu distro-distro kan lagi. Kamu cari kayak ke distro-distro jualan ke teman-teman kamu gitu. Kang, ini terkait Kang Shoki juga sering banget menyampaikan tentang STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, Matematik gitu ya.
yang memang harus kita tingkatkan ya di generasi-generasi anak-anak kita juga gitu. Nah, cuman dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin di dunia kreativitas juga luar biasa sekarang juga semakin berkembang di Indonesia. Kalau kita dulu ngomong soal animasi misalnya, dulu kayak Indonesia tuh nggak ada harapan dah, misalnya kayak gitu ya. Kalau dulu, angkatan saya lah, misalnya saya bilang. Tapi sekarang kita lihat, bisa film Jumbo. Iya, Itu bisa 7,5 juta. Kemarin kita undang Rian, ya. Kita ngobrol, dan dia juga menyampaikan hal seperti itu, gitu. Pertanyaannya, saya punya pemikiran kayak gini, Kang. Biarkan anak-anak kita memilih apa yang mau dipilih, asal kalau kita sebagai orang tua, jangan sampai melanggar syariat. Betul. Itu poin utama. Tapi biarkan dia mau jadi ini, tapi harus jadi yang terbaik. Betul. Nah, habis itu saya memikirkannya, ya memang penting tadi kayak Kang Shoki bilang, bukan penting, sangat penting. Ketika kita menanamkan visi, purpose ketika dia membangun sesuatu atau dia bekerja, sehingga bukan hanya untuk kepentingan diri dia sendiri. Biar tidak menjadi greedy. Betul. Sehingga insya Allah bisa bermanfaat untuk kemaslahatan lah ya, banyak gitu. Nah, setelah itu ketika dia mendapatkan income lah kita bilang ya, basic yang memang harus mereka kejar pertama kan gitu kan, itu dia sangat-sangat harus mempelajari seni memanage uang. Yes. Sehingga mau jadi apapun silakan. Karena ini ada seni manage uang gitu loh. Karena kalau kamu mau jadi pengusaha sukses, kamu nggak bisa kelola uang, kamu juga akan habis gitu loh. Penting. Mewarisi uang banyak juga, kalau nggak bisa dikelola habis juga. Habis juga gitu loh. Tapi ketika kamu misalnya jadi ada kayak banyak lah ya teman-teman kita, adik-adik, terus ada yang ponakan, jadi ini, tapi jadi yang terbaik. Karena kan ini kan masalah value. Kita dapat income dari value yang kita ada gitu loh, Kang. Tapi harus yang oke banget sehingga kita dicari. Akhirnya kita mendapatkan income, tapi kita harus manage itu sehingga kita bisa kelola uang itu gitu ya, Kang ya. Nah, Kang Shoki melihatnya bagaimana? Karena Kang Shoki kan sangat memperhatikan STEM gitu ya. Kalau misal saya lihat di beberapa podcastnya Kang Shoki ya, atau diundang sama beberapa podcast yang lain gitu. Dan termasuk masalah PISA tadi gitu ya kan. Itu PISA score ya? PISA score tadi gitu, Kang Shoki kan sangat menekankan itu. Memang sangat penting karena ini kan penilaian kayak misalnya investasi yang masuk ke Indonesia lah. Betul. Terkait tadi yang dari Apple mau masuk di sini, kenapa itu kok beda jauh banget? Karena mereka kan pasti harus lihat data juga. Betul. Oh ternyata Indonesia di peringkat 6 dari 8 negara Asia Tenggara. Ada yang nomor 2 Vietnam, dan sangat kaget saya sebenarnya. Singapura oke lah. Oh, Singapura oke lah, bisa dipahami gitu ya. Tapi Vietnam gitu loh. Maksudnya kenapa tuh gitu loh. Nah maksudnya pertama soal ini, apakah Kang Shoki bukan sepakat, saya tidak mengajak untuk harus sepakat sama saya, bukan. Betul. Tapi bagaimana Kang Shoki menilai yang saya sampaikan tadi. Terus kedua soal ketertinggalan ini, Kang. Apa sih yang Vietnam lakukan sehingga mereka bisa luar biasa banget, Kang. Saya kemarin mau ke Cina. Bukan kemarin, maksudnya ada rencana ke Cina terkait ya kita kalau beli sesuatu sekarang kan, kalau Cina kan mau beli Cina aja deh, murah, gampang segala macam, ya tinggal kita tahu regulasinya udah. Dan berkualitas lagi sekarang berkualitas, kan. Gitu kan. Tapi tiba-tiba ada second opinion, yaitu ke Vietnam aja. Hah? Sebenarnya ke Vietnam ngapain? Gitu kan. Lo tau nggak? Oke lah, lebih mahal. Lebih mahal cuma berapa persen, tapi ada form di situ, A apa E gitu, saya kalau nggak salah ya, sehingga biaya-biayanya tuh lebih ringan gitu loh, bahkan bisa jadi 0. Wow, menarik nih gitu. Tapi kenapa Vietnam sih gitu loh? Mungkin Kang Shoki bisa jelaskan, Kang. Ini kayaknya nanti akan nyambung dengan penjelasan Kang Shoki dengan public policy yang dibahas di podcast. Ya. Birokrasi segala macam itu akan mempermudah itu. Silakan, Kang. Jadi PISA score ini gini. Pertama yang harus kita lihat, Bang Wisnu ini outlier. Orang yang sangat spesial karena kita punya visi terhadap anak-anak. Di Indonesia ini, Indonesia termasuk fatherless country. Ya. Bukan nggak punya ayah, tapi persepsinya ayah ini cari uang, kasih uang ke ibunya, tugas kita selesai. Interaksi dengan anak kurang, apalagi menciptakan visi buat anak, itu udah
main aja enggak kok. Gimana mau ngomongin visi sama anak kan begitu. Indonesia fatherless. Nah, disitulah negara harus hadir. Bagaimana caranya negara hadir? Karena mayoritas anak-anak ini nggak punya visi mereka mau kemana. Itulah negara hadir dengan apa? Dengan menyiapkan sistem pendidikan yang bisa mengangkat PISA skornya. Jadi anak-anak yang nggak punya visi, tapi meskipun mereka belum punya visi, mereka punya dasar intelektualitas yang kuat. Yaitu tadi science, technology, engineering, dan mathematics. Itulah negara hadir. Sehingga orang ini, kalaupun dia nggak punya visi, kalau STEM-nya bagus, investasi masuk, nah, ketemu tuh investor ngelihat, oh talentnya bagus-bagus nih di Indonesia, di luar masalah birokrasi dan yang lain ya, kita berbicara talent dulu. Investor mau masuk, mereka meskipun gak punya visi, they can work, kan begitu. Sekarang jadi isu kan banyak yang tidak bekerja, tapi ketika ditanya mampu kerja nggak, enggak, diajak berhitung anak SMA. Kemarin tuh di banyak video-video nyebar kan, itu nggak bisa berhitung, gitu kan. Banyak yang belum bisa pembagian segala macam perkalian sederhana nggak bisa. Ini yang kemudian menjadi isu gimana mau diajak bikin iPhone di Indonesia, kalau 7x3 aja kebingungan gitu kan, 7x3 aja kebingungan. Terus gimana? Ayo kita bikin iPhone kan highly sophisticated gitu. Nah, saya sepakat bahwa pada akhirnya anak-anak ini, kalaupun nanti mau menjadi apa, biarkan mereka memilih. Mereka harus memilih, nggak bisa kita narrowkan. Tapi secara public policy ya, secara kebijakan publik dari perspektif pemerintah, kita harus menyediakan for the super majority. Nah, untuk for the super majority, bagaimana pendidikan yang meningkatkan STEM dan PISA score in general itu sih yang paling utama. Yang kedua, STEM ini akan bagus sekalipun anak tidak ingin menjadi engineer katakanlah. Kenapa? Karena kalau kita STEM bicara matematika, kita tuh belajar mengurai, kan kalau rumus matematika tuh dibongkar untuk X, bahkan bisa berapa X plus 5 sama dengan X, temukan X, kan gitu kalau matematika tuh begitu. Itu problem solving. Semakin terbiasa anak menyelesaikan itu, mereka terbiasa mengurai masalah. Jadi masalah tuh segini, diurai dulu, kemudian disederhanakan sampai ketemu X. Oh, itu skill yang sangat langka di Indonesia itu. Mungkin matematika spesifiknya nggak kepake, tapi kepake anak ini ketika misalnya dia jadi pengusaha, ketemu masalah yang sangat kompleks, otaknya itu sudah terbiasa karena human brain itu kan terdiri dari banyak sambungan-sambungan gitu kan. Nah, semakin itu kuat, semakin dia mampu menyelesaikan masalah, menyederhanakan masalah, dan itu modalnya itu dari STEM. Jadi STEM itu nggak cuma functional theory aja, tapi pola pikir, cara berpikir. Nah, dan pada akhirnya bersyukurlah anak-anak yang punya orang tua sadar akan parenting, gitu. Makanya saya mau bikin parenting akbar nanti, bahwa setiap orang tua yang mau sekolahin anaknya di Creative Global School harus ikut sertifikasi parenting dulu, supaya kita melihat sekolah ini sebagai partner. The sole responsibility, tanggung jawab utama itu di orang tua, bukan di sekolah. Sekarang ini bergeser, disangkanya kan sebagian orang tua ya, nggak semua. Seperti menitip ya. Nitipin anak, kan gitu. Nitipin anak, tolong didik, harus jadi seolah-olah tanggung jawabnya jadi bergeser jadi tanggung jawab sekolah. No, sekolah itu mitra, partner ya. Partner. Itulah kenapa parenting matters. Masya Allah. Indra ada lagi kira-kira? Silakan. Ya, kalau ini udah zuhur juga nih, qadarullah ya. Cuman mungkin sebenarnya pengen banyak ngobrol sama Kang Syauqi. Cuman Kang Syauqi juga abis ini dipaksa Indra untuk ikut Indra. Satu tempat ya, gitu ya. Insya Allah. Mungkin terakhir Kang. Tadi kita sudah lihat ya video dari Kang Syauqi ya terkait jualan baju ya di Gazebo. Terus juga lihat Kang Syauqi dulu tidur sampai dikencingin sama kambing gitu ya. Perjalanan yang mungkin bahasanya kok bisa ya anak kayak gini jadi lulusan Harvard, menjadi chairman dari satu grup rumah sakit gitu ya, terus sampai jadi CEO dari perusahaan investment gitu. Ini seperti teman-teman saya di Aceh, lo kok bisa jadi artis sih Nu gitu. Kalau kita sana tuh lo tuh K kok bisa jadi artis?
Kalau ditanya gitu, kok bisa jadi artis? Banyak yang nanya gitu. Ya maksudnya kan bingung mereka. Dulu kita main bola bareng di pantai, bahasa loncat dari jembatan. Kok bisa jadi artis? Kan pertanyaannya gitu ya. Nah, tapi kalau teman-teman kita kan bisa ngobrol. Memang saya tidak bukan dikaruniain, tapi tidak spesifik orang pinter yang kuliahnya bagus segala macam. Nah, ini mungkin mungkin agak sedikit nyambung nanti di STEM tadi, sehingga teman-teman generasi kita selanjutnya ini punya semangat dan motivasi. Mungkin Kang Shoki bisa terakhir nih kasih motivasi buat kita semua sebagai seorang ayah dan untuk generasi selanjutnya ini agar mudah-mudahan bisa ikut apa yang Kang Shoki lakukan. Pertama 3 hal lah ya yang yang menurut saya bisa share. Yang pertama adalah saya nggak tahu jalannya, kenapa bisa sampai bahkan masuk Harvard aja saya nggak kepikir sebelumnya bisa kerja di investment bank atau di commercial bank, di corporate banking, itu saya juga nggak kebayang karena saya juga nggak punya karir di situ gitu kan. Saya pengusaha, ya dibilang kecil nggak, tapi usaha menengah lah gitu ya. Lulus SMA, jadi bisnisnya itu bisnis UMKM gitu memang. Nah, tapi satu hal yang pertama yang saya dapatkan adalah Allah itu maha kaya dan doa orang tua saya kuat. Mungkin orang tua saya nggak tahu doanya gimana, tapi selalu saya tuh malam-malam kebangun kalau jam 3:30 subuh saya bangun ke bawah gitu, ke lantai bawah, itu pasti kedengaran orang lagi nangis. Dan itu orang tua saya lagi nangis. Dan itu every night. Dan nangisnya itu bukan nangis kayak keluar air mata, tapi nangis kayak anak kecil yang sedang merengek-rengek ke orang tua. And that's what gitu, betul. Kayak anak kecil minta mainan kayak apa? Dan itu orang tua saya lakukan every night. Ya Allah. Kayak gitu. Saya ngerasa doa orang tua itu matters ya. Jadi terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh teori, tapi saya yakin ada amalan rahasia yang dimiliki oleh orang tua Bang Wisnu yang ini kemudian jadi wasilah dari Allah untuk memberikan keberkahan ke Bang Wisnu gitu kan. Itu sih saya yakin ya, karena Bang Wisnu juga saya yakin nggak tahu. Iya, kalau ditanya waktu main bola bareng, lu trajektori 10-15 tahun ke depan gimana? Gua nggak tahu gitu kan begitu juga ya Bang. Iya. Gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, character building. Character building buat anak itu penting. Paling penting itu adalah communication skill and confidence ya. Communication skill and confidence. Ayah saya ajari betul hal itu, dan ini karakter building hanya bisa dilakukan jika kita punya interaksi yang baik dengan anak. Itu yang saya dapati dari orang tua. Saya sangat baik dengan orang tua. Jadi itu. Yang ketiga adalah network. Ayah saya hati-hati betul dengan network. Meskipun skala regional lah misalnya seperti itu ya awalnya. Tapi ayah saya selalu hati-hati kamu berteman. Terus ayah saya tuh punya teman. Saya tuh dititipin ke teman-teman ayah saya tuh, yang ustadz saya titipin. Jadi saya tuh sering ditegur tuh nggak cuma sama ayah saya tuh, sama teman-teman ayah saya dijewer gitu. Saya punya tante itu banyak tuh, punya tante tuh saya banyak. Ada namanya Mbak Ati, ada yang panggil Bunda. Itu teman-teman sahabat-sahabat ayah saya semua. Itu yang jagain saya dari kecil. Mereka yang antar jemput saya sekolah, gitu kan. Itu mereka yang banyak ingetin. Jadi saya hati-hati betul. Karena ayah saya betul-betul kuat network. Karena ya kan kata Rasulullah juga, kita gimana lingkungan kita gitu ya. Nah ayah saya tuh mikir, selama saya make sure, jadi ayah saya selalu bilang, selama doanya kuat, selama fondasi karakter anak ini bagus, dan selama saya bisa make sure teman-teman dia baik, Abi itu selalu bilang, tenang aja Mi, kan gitu. Kita ini orang baik, kita ini orang yang taat. Selama kita bisa make sure 3 hal ini, kalaupun kita mati sekarang Mi, insya Allah anak-anak Allah yang jagain, gitu. Nah saya pikir 3 hal itu yang kuat, dan I try my best untuk ke anak-anak juga seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Kang. Jazakallah khairan. Bang Wisnu, Kang Indra Yogi. Terima kasih Kang Shoki sharingnya. Mohon maaf kalau jadi kayak menggurui sih. Kalau enggak dong. Sharing. Masya Allah, tabarakallah. Oke teman-teman.
sekian dari kami ya. Terima kasih dan alhamdulillah hari ini bukan hanya kalian yang belajar tapi kami juga belajar nih. Masya Allah, Iya, tabarakallah. banget. Sampai ketemu di lain waktu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.